Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari pengembangan sistem informasi yang berlanjut di part 2 ini. Ada dua jenis utama DFD. Yang pertama adalah Physical DFD yang berfokus pada aspek fisik sistem dengan menunjukkan bagaimana sistem akan diimplementasikan. Yang kedua adalah Logical DFD yang berfokus pada tampilan tingkat yang lebih tinggi dari sistem dan apa yang akan dicapainya. Untuk proses yang logical DFD dimulai dari customer mencari barang yang mau dibeli, melihat barangnya, melihat harganya. Sistem melakukan perhitungan total pemesanan barang, sistem memperlihatkan nominal yang perlu dibayarkan, sistem menunggu pembayaran dari customer. Setelah customer melakukan pembayaran, sistem akan menerbitkan struk digital. Untuk proses yang di physical DFD, customer mencari barang yang dibeli kemudian scan barcode. Sistem akan mencari kode barcode dan harga dalam file UPC price berdasarkan ID barang. Kemudian sistem akan mengecek lagi di temporary trace file sehingga menghasilkan output yaitu jumlah yang perlu dibayar. Kemudian menunggu pembayaran customer yang bisa menggunakan tunai, debit, atau kredit. Setelah berhasil, maka akan menerbitkan struk digital. Pengertian dari dekomposisi fungsional yang artinya adalah proses iteratif untuk memerinci atau breakdown sebuah sistem sehingga lebih rinci. High level processes dijelaskan atas komponen subproses yang lebih rinci. Dalam data flow diagram, dekomposisi fungsional dinyatakan dalam pelevelan proses logical DFD ke physical DFD. Level DFD terdiri dari 4. Yang pertama adalah konteks diagram DFD, yaitu overview sistem secara keseluruhan. Di level 0 DFD merupakan representasi proses-proses utama sistem pada abstraksi tingkat awal atau yang disebut high level abstraction. Untuk di level 1 DFD menjelaskan mengenai hasil dekomposisi level 0 diagram. Untuk yang di level N DFD menjelaskan mengenai hasil dekomposisi level N1 diagram. Jadi ini merupakan ilustrasi dari sistem beserta fungsinya yang dipetakan berdasarkan konteks diagram, diagram level 0 dan diagram level 1. Konteks diagram ini menunjukkan batasan sistem, entitas eksternal entities yang berinteraksi dengan sistem, dan flow informasi utama antar entitas dan sistem. Di ilustrasinya ini penjelasannya adalah pertama, customer memesan ke sistem. Sistemnya akan mengirimkan struk. Kemudian pesanan dari customer tersebut disampaikan ke pihak kitchen. Sistem nantinya akan menghasilkan laporan yang disampaikan ke manajer. Level 0 DFD menunjukkan proses utama sistem, aliran data, dan data stores. Jadi untuk penjelasan ilustrasinya adalah hampir sama. Pertama, customer memesan ke sistem. Sistemnya akan mengirimkan struk, kemudian disampaikan ke pihak kitchen. Kemudian stoknya akan diupdate ke file makanan yang sudah terjual, sehingga menghasilkan sebuah file yang dijadikan sebagai laporan. Order dari customer tersebut juga akan dikirimkan ke file persediaan, sehingga menghasilkan file persediaan stok makanan yang akan dijadikan sebagai laporan yang akan disampaikan ke manajer restoran. Level 1 DFD menunjukkan subprocesses dari salah satu proses pada level 0 DFD. Untuk ilustrasinya yaitu jumlah makanan yang terjual dan jumlah persediaan tersebut akan menjadi data yang kemudian akan dilakukan perhitungan. Hasilnya akan dipersiapkan untuk laporan manajemen. Level N DFD menunjukkan subprocesses dari salah satu proses pada level 1 DFD. Untuk penjelasan ilustrasinya adalah data yang telah dihitung akan disesuaikan dengan format laporan manajemen. Setelah data terformat, maka sistem akan mencetak laporan tersebut. DFD balancing, ada konservasi input dan output terhadap data flow apabila proses dekomposisi ke level yang lebih rinci. Seimbang artinya jumlah input ke lower level DFD sama dengan jumlah input pada higher level DFD terkaitan. Jumlah output ke lower DFD sama dengan jumlah output pada higher level DFD terkaitan. Ada satu input dan satu output pada konteks diagram, sedangkan pada level 0 DFD ada dua input dan satu output. Jadi di gambar 7.10a hanya terdapat satu source sebagai input dan SINK sebagai outputnya. Di gambar 7.10b terdapat dua sumber, yaitu source 1 dan source 2. Dan untuk output hanya satu, yaitu SINK.
Berikut merupakan ilustrasi di mana data flow diagram sudah seimbang. Ada 1 input dan 4 output. Karena jumlah input dan output proses 1.0 pada level 0 diagram sama dengan jumlah input dan output pada level 1 diagram. Berikut merupakan ilustrasi lain di mana data flow diagram sudah seimbang juga. Aturan dalam data flow diagram. Yang pertama, tidak ada proses yang hanya memiliki output. Jika sebuah proses hanya memiliki output tanpa adanya input, mungkin sebuah keajaiban. Yang kedua adalah tidak ada proses yang hanya memiliki input atau black hole. Yang ketiga adalah sebuah proses diberi label atau nama yang berupa frasa kata kerja. Yang keempat adalah data atau data flow tidak bisa mengalir antar data store dan external entity. Data hanya bisa mengalir karena ada proses saja, dari atau ke proses. Yang kelima adalah data store, entity, data flow, diberi nama, frasa kata benda. Yang keenam adalah sebuah komposit data flow pada satu level dapat dipecah atau split into ke dalam komponen data flow pada level berikutnya, tetapi tidak ada data baru yang ditambahkan. Rule ketujuh yaitu data flow yang mengalir ke data store berarti update, yaitu insert, delete, atau change atau update. Yang ke-8 adalah data flow mengalir dari data store, berarti membaca atau menggunakan retrieve atau read. Pengembangan berorientasi objek. Objek yaitu unit dasar analisis dan desain sistem, menggabungkan data dan proses yang beroperasi pada data tersebut. Data dalam objek hanya dapat diakses oleh operasi yang terkait dengan objek tersebut. Untuk permodelan berorientasi objek, berdasarkan konsep kelas dan pewarisan. Objeknya memiliki kelas tertentu dan memiliki fitur kelas itu, dan dapat mewarisi struktur serta perilaku kelas leluhur yang lebih umum. Pengembangan ini bersifat berulang dan bertahap daripada pengembangan terstruktur tradisional. Pengertian dari analisis sistem yaitu interaksi antara sistem dan pengguna dianalisis untuk mengidentifikasi objek. Sedangkan fase desain yaitu menjelaskan bagaimana objek akan berperilaku dan berinteraksi. Dikelompokkan ke dalam kelas, subkelas, dan hierarki. Dan yang ketiga adalah implementasi. Jadi beberapa kelas ini dapat digunakan kembali dari perpustakaan kelas yang ada, yang lain dibuat atau diwarisi. Objek dapat digunakan kembali. Pengembangan berorientasi objek berpotensi mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Berikut merupakan ilustrasi dari kelas dan inheritance. Untuk kelasnya terdapat pada employee, dan dari employee tersebut menghasilkan pewarisan yaitu salaried, hourly, dan temporary. Di gambar yang kiri terdapat kelas diagram without signature yaitu shape, yang memiliki atributnya yaitu length dan operationsnya adalah getLength dan setLength. Di bagian kanan yaitu kelas with signature dengan tipe data seperti integer. Berikut merupakan kelas diagram yang sudah berelasi dengan kelas yang lain. Untuk pengembangan berorientasi objek bisa juga menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Metode alternatif untuk permodelan sistem bisa menggunakan traditional system life cycle, prototyping, dan lain-lain. Metode pertama adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi, yaitu traditional system life cycle, menggunakan pendekatan bertahap seperti pembangunan dibagi menjadi tahap formal, pendekatan waterfall, yaitu satu tahap selesai sebelum tahap berikutnya dimulai, pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi, menekankan spesifikasi formal dan dokumen, masih menggunakan untuk membangun sistem kompleks yang lebih besar dan bisa mahal, memakan waktu, dan tidak fleksibel. Metode yang kedua adalah prototyping, yaitu membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Prototype berarti bekerja, tetapi versi awal dari sistem informasi. Prototype yang disetujui berfungsi sebagai template untuk sistem akhir. Langkah-langkah dalam pembuatan prototype. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah mengembangkan prototype awal. Yang ketiga, menggunakan prototype. Dan yang keempat, merevisi dan meningkatkan prototype. Jadi keuntungan dalam pembuatan prototype adalah sangat berguna jika ada ketidakpastian pada persyaratan atau solusi desain. Sering digunakan untuk desain antarmuka pengguna akhir dan lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan pengguna akhir. Untuk kekurangannya, mungkin mengabaikan langkah-langkah penting. Mungkin juga tidak menampung data dalam jumlah besar atau pengguna dalam jumlah besar.
mungkin tidak menjalani pengujian atau dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga adalah application software packages, software services, dan outsourcing. Untuk tahap pertama, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan dasar. Yang kedua, kita perlu mengembangkan prototipe yang berfungsi. Yang ketiga, dengan menggunakan prototipe tersebut, apabila user puas, maka akan dijadikan prototipe operasional. Dan jika tidak, akan masuk ke tahap 4, yaitu merevisi dan meningkatkan prototipe, kemudian kembali lagi ke tahap 3 dan seterusnya. Paket perangkat lunak aplikasi dan layanan perangkat lunak cloud bisa menghemat waktu dan uang. Banyak paket yang menawarkan fitur kustomisasi. Untuk kriteria evaluasi untuk analisis sistem meliputi fungsi yang disediakan, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya yang dibutuhkan, persyaratan database, upaya instalasi dan pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Untuk permintaan proposal atau request for proposal, perlu daftar rinci pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak yang dikemas dan digunakan untuk mengevaluasi paket perangkat lunak alternatif. Untuk outsourcing bisa menggunakan penyedia cloud dan software as a service, yaitu perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh vendor. Bisa juga dengan menggunakan vendor eksternal yang dipekerjakan untuk mendesain, membuat perangkat lunak. Pengalih dayaan domestik yang didorong oleh kebutuhan perusahaan akan keterampilan sumber daya, aset tambahan. Bisa juga dengan pengalih dayaan lepas pantai yang didorong oleh penghematan biaya. Jadi keuntungannya bisa memungkinkan fleksibilitas organisasi dalam kebutuhan TI. Untuk kekurangannya terdapat biaya tersembunyi. Contohnya mengidentifikasi dan memilih vendor, transisi ke vendor. Dan kekurangan keduanya adalah membuka proses bisnis berpemilik kepada pihak ketiga. Berikut merupakan contoh dari sistem CRM yang dimiliki oleh Bittrex 24. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan bisa memanajemen klien, mendukung hubungan pelanggan, melakukan pemasaran, analitik, dan pembuatan struk dalam satu sistem yang ringkas. Untuk contoh kedua yaitu Adobe, yang mendukung penyimpanan cloud untuk setiap aplikasinya. Hal ini mendukung produktivitas usernya karena file-file dapat diakses di device manapun. Untuk contoh website di Ruang Guru menawarkan berbagai paket yang populer untuk anak. Dengan adanya penawaran, user menjadi tahu akan produk yang ditawarkan dan menambah kemungkinan untuk menambah pendapatan dari pembelian paket tersebut. Website ini digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam memberikan penjelasan layanan atau jasa kepada usernya. Untuk di contoh yang kedua adalah Google One, yang menawarkan paket untuk berlangganan setiap bulannya. Paket dasar berisi 100 GB ini ditandai untuk menarik user dalam memilih paket ini. Dengan implementasi teori cognitive load, user akan cenderung tanpa pikir lebih panjang untuk langsung memilih paket ini. Metode terkini permodelan sistem dengan menggunakan RAD, Agile, dan lain-lain. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development, yaitu proses menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat. Joint Application Design atau yang disingkat dengan JAD digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal. Agile Development yang berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi dengan memecah proyek besar menjadi beberapa subproyek kecil. DevOps yang dibangun berdasarkan prinsip pengembangan Agile sebagai strategi organisasi. Sekian dari materi pengembangan sistem informasi part 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.